pidato ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Steve Sujatmiko MBA dengan judul Entrepreneur dengan berbekal Artificial Intelligence AI. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Steve Sujatmiko MBA untuk menyampaikan pidato ilmiahnya. Terima kasih karena sudah mengundang saya di sini. Hari ini kita akan bicara tentang entrepreneurship berbekal AI, ya, berbekal artificial intelligence. Ketika saya diminta untuk menyiapkan itu, saya salah baca. Saya kira saya dikasih waktu 3 jam. Ya. Jadi apa boleh buat bahannya ini 3 jam, bapak-bapak, ibu-ibu harus di sini sampai jam 6. Ya, tidak segitunya. Jadi saya senang sekali kita bakal membahas tentang entrepreneurship. Jadi tujuannya adalah mengintip ya masa depan yang akan kita hadapi bersama ya, ditemani oleh artificial intelligence. Sekalian menggali opportunity apa yang ada gitu ya. Ini sedikit tentang saya, itu adalah kampus saya ya di California, Irvine. Di sana saya ngambil bachelor saya sangat senang sekali karena jauh gitu ya, kayak batu gitu. Kemudian saya mengambil master saya di Oregon, yaitu kampusnya. Terus kemudian saya pulang, dikirim ke Jepang, saya bekerja di Honda Indonesia selama 3,5 tahun, kemudian 6 tahun ya, lama, bukan di pabrik rokoknya, tapi di berbagai anak-anak perusahaannya. Kemudian saya di sini Accenture, kirim ke Chicago, Kuala Lumpur, dan lain-lain. Kemudian saya merasa ilmu saya habis, saya kembali ke Amerika, saya sekolah lagi, itu adalah UC Berkeley. Ketika saya selesai, saya diterima bekerja, saya sangat happy ya, di sana 2 tahun, kemudian saya ngambil S3 saya di Trisakti dalam bidang manajemen strategi. Dan hari ini seperti yang tadi dijelaskan, saya mengambil PhD saya di University of Medicine. Itu saya pada waktu saya memberikan paper ya, mempresentasikan paper di depan konferensi. Teman-teman, jadi topik hari ini kita akan mengenal artificial intelligence. Nah, topiknya itu luar biasa luas ya. Saya tidak tahu seharusnya itu apa yang harus saya katakan. Karena itu teman-teman yang tidak terlalu mendalam ya, maka perlu dikenalkan, tapi yang sudah mendalam mungkin bosen gitu ya. Ini kok. Nah, jadi apakah AI itu ya? Secara mudah itu adalah program yang meniru cara kerja otak manusia. Tapi saya kepengen mulai dengan sebuah kota ini. Ini adalah salah satu kota yang paling kuno yang ada sekarang di dunia ini, yaitu Istanbul. Ya. Saat ini ada di Turki. Nah, yang di belakang itu adalah Hagia Sophia, ya, gereja yang didirikan oleh negara Bizantium, Romawi Timur, dan kemudian pada waktu mereka jatuh, diambil oleh sahabat-sahabat Islam kita dan sekarang jadikan masjid. Kalau kita ke sana, lantai 1 itu masjid, lantai 2-nya itu gereja. Jadi, dan sangat-sangat beautiful ya, sangat beautiful Istanbul. Nah, Istanbul tidak selalu bernama Istanbul. Sekitar 600 tahun yang lalu namanya itu Konstantinopel. Nah, seindah ini gitu ya, Konstantinopel. Sebelum ini namanya adalah Bizantium gitu ya. Jadi kota ini sudah kuno sekali. Nah, dipegang oleh Romawi Timur selama hampir 800 tahun. Nah, kemudian Sultan Mehmed yang raja dari Ottoman datang dan dia menyerang Konstantinopel itu untuk menjatuhkan ini dalam rangka perang salib waktu itu ya. Jadi mereka mau menjatuhkan Konstantinopel dan tidak bisa. Sampai seorang engineer dari Hungaria, Orban, datang ke Raja Konstantinus, raja dari Konstantinopel, dan dia bilang, saya punya senjata ini. Kalau kamu beli senjata saya, itu teman-teman pasukan Islam itu habis. Tapi Konstantinopel pada waktu itu sudah tidak punya uang gitu. Dia bilang enggak, saya enggak. Maka Orban pergi ke Sultan Mehmed. Saya punya senjata ini, kalau kamu beli habis Konstantinus.
Nah, Mehmet bilang, oke, kalau itu saya beli. Dan dibeli itu adalah, praktis itu adalah meriam yang pertama di dunia. Besar sekali, ya. Isinya adalah peluru-peluru besi, dan satu peluru besi itu 544 kilo gitu ya. Jadi bayangkan tuh memasukkan itu aja harus pakai derek masuk. Nah, kemudian sekali tembak, meriam itu mundur 4 meter. Dan harus dimajukan lagi, dan yang memajukan lagi itu adalah sapi, kuda, prajurit, semua masukin lagi. Jadi bisa satu kali tembak, kemudian nunggu 4 jam lagi, baru nembak lagi. Mengembalikannya bukan cuma mengembalikan ya, harus diatur lagi, dianu gini. Jadi lama. Namun, hanya dengan sekian peluru, 2 atau 3 peluru, dinding yang melindungi Konstantinopel itu hancur. Langsung jebol dan tentara-tentara Ottoman masuk ke Konstantinopel dan hari itu juga kerajaan Romawi Timur itu jatuh karena senjata. Nah, senjata yang bisa mengalahkan tuh bukan cuman di situ. Ini adalah Archimedes ya. Archimedes dia adalah salah satu orang terpandai yang pernah hidup di dunia ini, dan ketika Syracuse dari Yunani itu diserang oleh tentara Romawi, maka Archimedes bilang, oke, kita akan menghancurkan Romawi. Dia menciptakan banyak senjata, tapi yang paling mengesankan salah satunya adalah ini, cermin matahari. Gitu ya. Mungkin Anda pernah, saya waktu dulu kecil gitu ya, yang karmanya mungkin masih harus saya bayar, suka membunuhi semut gitu ya, pakai kaca pembesar. Nah, dia pakai kaca pembesar untuk menghancurkan kapal-kapal dari Romawi. Nah ini dan akhirnya China hancur ketika kapalnya, atau pada waktu itu di zaman kerajaan Manchu gitu ya, itu hancur ketika kapal dari Inggris datang ya, dan kemudian semua pasukan Angkatan Laut China sikat habis gitu. Dan itulah awal dari 100 tahun rasa malu dari China. Sehingga hari ini kalau kita melihat bangsa itu bangkit, itu yang membuat dia bangkit itu adalah ya saat ini. Pada saat mereka begitu bangga, dan kemudian ternyata melawan Inggris yang datang-datang jauh, habis semua. Jadi teman-teman, hari ini yang lalu-lalu itu cukup mengesankan. Ya, satu senjata bisa mengalahkan seluruh negara. Ya. Hari ini, zaman kita ini, kita sedang diambang pintu munculnya sebuah alat yang paling dahsyat di dalam sejarah manusia yang pernah ada. Artificial intelligence. Tadi dikatakan bahwa artificial intelligence itu adalah komputer yang berusaha untuk menirukan cara berpikir manusia. Tapi artificial intelligence jauh melampaui kemampuan manusia. Bahkan kita tidak dapat mengontrolnya. Jadi kita ini sekarang teman-teman, ya, kita di sini gitu ya, agak. Tapi yang orang-orang yang pintar-pintar di dunia ini sedang berpikir, mau apa? Apakah ini mau kita teruskan? Ya, karena ada risiko bahwa kita betul-betul tidak dapat mengontrol senjata yang maha dahsyat. Saya ngomong gitu supaya kita tegang gitu, padahal tidak ada apa-apanya gitu. Jadi apakah keunggulan dari AI ya, maka mereka itu bisa berpikir jauh lebih cepat, lebih pandai, lebih hebat segala-galanya. Mereka tidak kenal lelah, mereka bisa ngangkat puluhan kali lipat dari kita. Mereka bisa menggantikan seluruh buruh di pertambangan misalnya ya, dengan hanya satu robot gitu ya. Mereka mampu. Ini hebatnya begini. Setelah 4 tahun kita kuliah di sini, kita belajar beberapa hal. Semua yang kita pelajari selama 4 tahun itu bisa dikuasai oleh mereka dalam waktu beberapa detik. Dan kemudian beberapa detik kemudian mereka belajar lagi 4 tahun yang lain. Kemudian beberapa detik. Jadi bayangkan. Dan mereka tidak kenal lelah ya. Jadi kalau kita sudah capek, kemudian kita ngantuk, kita apa segala macam, kita mesti macam-macam. Maka mereka bisa belajar terus-menerus tanpa henti. Dan akhirnya semua data yang ada di dunia makin banyak, makin hebat. Kalau kita
makin banyak kita makin pusing. Tapi mereka makin banyak, makin jaya, makin sakti ya, makin hebat. Ini contoh-contohnya ya, itu adalah mobil yang sudah tanpa pengemudi, truk tanpa pengemudi ya. Di Amerika tuh truk-truknya sudah tanpa pengemudi ya. Robot yang untuk mengecat mobil ya, kemudian Google, Bing itu semua sudah pakai. Kalau Anda nonton Netflix, kalau Anda nonton YouTube itu semua sudah pakai AI. Kalau Anda masuk ke, nah ini Netflix ya. Oh ini Amazon ya, ini Amazon. Amazon sudah pakai sudah pakai. Di handphone saya ini ada lebih dari 7.000 buku yang saya beli dari Amazon. Dan 99% diantaranya itu bukan saya yang milih, mereka yang milih ya, AI-nya. Steve, kamu senangnya begini, backgroundmu ini loh, saya kasih tahu bukunya ini. Ya. Dan kalau pas bukunya lagi murah atau gratis, saya dikasih tahu lagi, Steve beli ini loh. Ya. Jadi ini, bayangkan, itu adalah Netflix, next. Semua film yang ada di Netflix, yang saya foto itu adalah Netflix saya. Gitu. Jadi kalau Anda buka Netflix, mungkin isinya lain. Ya. Karena apa? Karena Netflix memilihkan untuk saya. Yang saya sukai itu yang ditaruh sana. Gitu ya. Nah, jadi yang saat ini, yang ada di kita ini disebut sebagai AI lemah. Ya, AI lemah. Artinya apa? Artinya hanya menguasai satu jenis ilmu saja. Kira-kira tahun 2030, 5 nanti, maka AI lemah yang ada sekarang, ini tidak lagi menjadi AI lemah, tapi menjadi AI kuat. Artinya sudah seperti manusia. Ya. Bukan lagi cuma menguasai satu bidang, menguasai berbagai bidang. Nah itu tidak gampang. Ya. Kemungkinan besar 2035 ini tidak tahu bisa tercapai atau tidak. Ya. Dan kemudian tahun 2050, AI yang sudah kuat-kuat ini akan menjadi super AI. Artinya apa? Semua masalah yang tidak dapat ditangani oleh manusia akan terpecahkan. Harapannya para pakar akan terpecahkan. Misalnya apa? Global warming, ya, kemudian keluar angkasa, manusia pindah ke sana, gitu. Apapun yang tidak dapat kita pikirkan saat ini akan dipikirkan oleh AI, ya, oleh AI. Kalau kita masih ada saat itu. Oke, sejarahnya sedikit. Sejarah AI menurut para pakar bisa dilacak dari Turing test, ya. Alan Turing sangat terkenal, ya. Alan Turing adalah orang pertama yang mengatakan bahwa kalau sampai seorang hakim, ada 2 orang misalnya, yang satu robot, yang satu mesin ya, yang satu manusia. Dan hakim itu akan bertanya beberapa pertanyaan kepada si robot dan kepada si manusia. Kalau setelah dijawab dan dia tidak tahu yang mana robot, yang mana manusia, maka berarti robot itu sudah lewat Turing test. Itu Turing test mengatakan demikian. Nah, ini dibuat oleh dia sekitar tahun 50 ya, sekitar 70 tahun yang lalu. Jadi Anda bayangkan pointernya kayak apa Turing itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai berpikir bahwa ada kemungkinan robot itu bisa menyamai pikiran manusia. Jadi Turing itu luar biasa sekali ya. Sayang meninggal bunuh diri ya. Istilah artificial intelligence itu diciptakan tahun 1956 ketika beberapa orang siap untuk berkumpul ya untuk mengadakan konferensi di Dartmouth, Amerika. Dan yang menciptakan istilah artificial intelligence itu si John McCarthy ya. Sekarang sudah agak tua, tapi waktu itu masih muda-muda dan mereka ngumpul-ngumpul minta uang pada Rockefeller Foundation, dikasih duit separuh dan mereka kumpul dan terjadilah ilmu artificial intelligence kali. Nah ini salah satu tokoh-tokoh ya yang sampai sekarang saya lewati aja. Itu adalah teori mereka yang sangat bermanfaat untuk AI hari ini. Ini sangat-sangat orang ini udah meninggal ya waktu umur 43 dan dia membuat teori perseptron. Sampai hari ini masih dipakai. Namun para ahli hari ini mengatakan bahwa ini pemikiran yang luar biasa banget ya dari sama Rosenblatt ini. Namun ada batasnya sehingga sudah tidak terlalu dipakai. Masih dipakai di sebagian tempat tapi rata-rata sudah tidak dipakai. Masa depan AI sudah tidak pakai konsep. Nah ini Elisa. Elisa ini chatbot yang pertama. Ya jadi kalau kita ngomong tapi kita tidak ngomong,
kita ngetik, dia bisa jawab. Ya, misalnya, next, something troubling you? Si Elisa tanya. Terus kita bilang, semua manusia kok sama ya? Kenapa ya? Nah, jadi dia bisa jawab kayak gitu ya. Dan yang membuat itu adalah si Weizenbaum ini. Ini orang Yahudi ya. Ini First AI program yang menggunakan bahasa manusia. Waktu itu istilahnya belum Natural Linguistic Programming. Sekarang sudah ada nama itu ya. Natural Linguistic Programming. Ini dari Finland ya, dia berjasa sekali, jadi saya masukkan situ fotonya. Kemudian setelah excitement beberapa saat, maka tidak ada kemajuan beberapa saat. Ya, maka ini adalah era yang disebut sebagai AI winter. Nah, itu pada saat itu semua foundation, semua sumbangan, semua dana itu kering semua. Sekarang AI winter sudah lewat, sekarang kita katanya masuk ke AI spring, musim semi. Ini adalah expert system, ini yang paling pertama, artinya AI itu mendapatkan support dari ahli, expert. Gitu ya. Ini sebetulnya sama dengan programming biasa. Yang hebat itu adalah data mining, ya teman-teman. Data mining ini adalah rohnya AI. Ya. Saya ngomong-ngomong ya, kalau Anda nanti lulus, Anda mau apa? Ya, Anda mau jadi apa? Mau jadi guru Buddhis, mau jadi apa? Ya. Tapi kalau Anda ingin belajar sesuatu yang baru, memang salah satu yang dahsyat itu adalah data analisis. Di kemudian hari, semua perusahaan, semua organisasi yang tidak pakai AI, bagaimana bisa bersaing gitu ya? Bagaimana bisa bersaing? Nah, AI itu perlu apa? Perlu data. Data ini itu ilmu tersendiri ya, yang sangat penting. Ya. Anda mungkin pernah tahu Excel ya, saat ini Excel sudah berkembang, ada Power Query, ada Power Pivot, ada Power BI, ya kayak gitu ya. Semua ilmu-ilmu yang bagus-bagus. Dan itu makin lama makin dibutuhkan untuk data. Yaitu roh dari Artificial Intelligence. Saya mau cerita sesuatu yang mempesona. Konon jumlah pasir di bumi itu ada 7,5 kali 10 pangkat 18. Jadi 10, nolnya itu 18. Jadi sekian ribu triliun gitu ya. Itu tuh pasir di seluruh bumi. Kalau Anda tidak percaya, Anda pergi ke Kenjeran aja, Anda mulai ngitung. Jumlah pasir di bumi. Jumlah bintang di angkasa, ternyata 10.000 kali lebih banyak daripada pasir di bumi. Ya. Jadi bayangkan hebatnya. Nah, itu angkat 22. Dicatur dengan kotaknya yang 8x8, 64 ya. Itu setiap kali seorang mau main catur, pilihan langkah yang dapat mereka pilih itu 10 pangkat 120. Jadi bayangkan ya, hampir 100 jumlah bintang di angkasa dipangkatkan 100. Anda bisa bayangkan betapa pinternya orang-orang catur itu ya. Nah, jadi karena itu ketika orang-orang tanya, bisa nggak ya komputer melawan juara catur yang pinter-pinter itu? Ternyata nah ya, tahun 2011 ya, tahun 1996 ya, itu Garry Kasparov melawan Deep Blue yang dibuat oleh IBM dan Garry Kasparov kalah 2,5 bang. Dia adalah orang pemain catur terhebat di dalam sejarah manusia yang pernah lahir. Dan dia kalah, nah lihat ya wajahnya itu tidak terima. Dia bilang pasti ada yang curang, pasti ada yang curang. Dia bilang pasti, tidak mungkin, tapi toh kalah. Dan kemudian ketika ditanya, mau lagi? Mau ya, jadi dia kalah. Next, heboh ya, heboh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di Blue yang dibuat oleh IBM, ini sebelum catur itu sudah dimasuki data sebanyak-banyaknya. Ya, dengan kecepatan proses yang luar biasa, yang menyaring semua big data. Seberapa banyak sebetulnya data yang kita miliki di dunia ini, ya teman-teman ya. Ini loh, dulu siapa yang mungkin Anda pernah pakai floppy disk ya. Itu yang 1,44 megabyte ya. Sekarang orang tidak bicara lagi tentang megabyte, orang bicaranya gigabyte. Gigabyte itu apa? 1000 megabyte. Kemudian sekarang kita sudah tidak beli lagi 1 gigabyte. Kita beli apa? 1 terabyte. 1000 gigabyte. Ya.
1000 gigabyte. Setelah terabyte apa? Petabyte, ya. Petabyte 1000 terabyte. Kemudian exabyte, kemudian zettabyte. Setiap hari data yang baru yang muncul, data baru ini setiap hari itu ada sebesar 463 exabyte. Jadi Anda bisa bayangkan ya, betapa banyak data yang ada di dunia saat ini. Dengan data sebanyak itu munculnya dari mana? Dari YouTube, ya. Ternyata setiap hari itu ada 720.000 jam video, gitu ya. Twitter ada 600 juta, sosial media ada 20 petabyte, cellphone 328 exabyte, WhatsApp 105. Semua itu memberikan kontribusi kepada 463 exabyte, tidak termasuk Weibo, Bobo yang ada di China, yang jumlahnya mungkin lebih banyak lagi. Ya. Hanya negara barat. Itu terus kemudian pertanyaannya, sebelum kita bisa proses data itu disimpan di mana? Gitu ya. Saat ini masih nyebar kemana-mana. Jadi Anda bayangkan ya, data mining itu seperti itu. Jadi kalau Anda belajar tentang data yang akan dipakai oleh AI, segitu Anda punya bahan yang sangat luar biasa. Yang paling terkenal di AI itu adalah machine learning. Apa bedanya dengan program biasa? Program biasa ya itu kayak gitu ya. Ada data, program, kemudian hasilnya. Itu programmer. Kalau Anda suka coding itu seperti itu. Nah, kalau machine learning kayak apa? Nah, ini kalau programmer ya. Jadi customer A, satu orang programmer dikasih tahu sama bosnya, kita punya customer ini, kita punya produk ini. Kira-kira customer mana yang akan beli produk mana? Dia akan buat program dan hasilnya itu. Nah, bedanya apa? Kalau machine learning, yaitu tanpa programmer. Jadi yang membuat itu mesinnya sendiri. Apa yang akan ditemukan oleh mesin? Itu yang dikasih oleh perusahaannya. Tapi mesinnya tidak akan puas dengan data-data itu. Mereka akan cari sendiri. Next. Nah itu. Ya. Yang tidak kepikir oleh manusia, mereka akan cari sendiri. Hasilnya kayak apa? Ini hasilnya. Ya. Nah itu hasilnya. Ya. Itu adalah hasilnya. Jadi mereka bilang, produk pertama itu bukan dari customer yang kamu kasih itu. Produk pertama itu dari Jatim, dari Jateng. Mereka akan membuat jawaban yang tidak diduga oleh manusia-manusia. Jadi mereka jauh lebih presisi, lebih pinter, lebih luas. Ya. Ini kira-kira, jadi mereka akan memilih jawaban sendiri. Gitu ya. Dan mereka akan cari data sendiri. Jadi ini saya akan skip ya, karena waktunya kita nggak banyak. Tapi kalau Anda mau belajar itu tuh kira-kira yang paling populer itu ya. Ada ada unsupervised, ada supervised, ada reinforcement ya. Terus itu adalah yang perlu kita pelajari. Jadi teman-teman, itu adalah AI ya, yang sudah ada di mana-mana. Jadi machine learning itu agak sederhana di sebelah kiri, dan yang sekarang yang heboh sekali dipakai di mana-mana adalah deep learning. Ya. Nah ini adalah, jadi kalau kita mau memecahkan masalah ya, maka kita perlu tahu masalah apa yang mau kita capai. Dan kemudian kita mulai ya, kita mulai cari alatnya, kita mulai cari algoritmenya dan lain-lain. Tahun 2010, 3 anak ini berkumpul. Namanya adalah Demis Hassabis, Shane Lake, PhD, nama Mustafa Sulaiman. Mereka menciptakan perusahaan yang namanya itu DeepMind. Ya, mereka kepingin membuat game yang paling hebat di dunia. Nah, setahun kemudian IBM dengan Watson, nama AI-nya itu Watson ya, mengalahkan manusia ya. Jadi dalam pertandingan dilihat oleh jutaan orang, dengan mudah Watson AI mengalahkan orang-orang yang paling pinter di Amerika. Jadi heboh ya, heboh. Nah, sudah itu tadi kita ngelihat ya, adakah game yang lebih complicated daripada catur? Ya, Go. Jadi kalau catur itu pilihan langkahnya itu 10 pangkat 120, Go itu pilihannya adalah 10 pangkat 700. Jadi jauh lebih complicated. Wow, lebih complicated. Dan yang menguasai Go rata-rata hanya orang Jepang, Asia, Korea, China gitu ya. Nah tahun 2016 DeepMind yang tadi itu, yang dibuat oleh 3 orang itu menantang Lee Sedol, juara dunia. Dan mereka berperang pada waktu mau bertandingan, Lee Sedol ngomong,
Saya salut lah sama AI, tapi mana bisa mengalahkan manusia. Dan kemudian mereka bertempur dan Lee Sedol cuman menang sekali. Sementara si mesin menang 4 kali. Jadi Anda bayangkan. Itu AlphaGo, yang memenangkan itu AlphaGo. Nextnya itu adalah AlphaZero. Kalau AlphaGo itu sebelum pertandingan, dia harus main 5.000 kali, 5 juta kali, baru dia menang. Tapi kakaknya atau adiknya yang datang berikut, AlphaGo Zero, itu tidak belajar sama sekali. Dia tidak belajar, dia belajar 6 jam, dan dia bertanding melawan kakaknya 100 kali. Ya, AlphaGo Zero ini melawan AlphaGo yang tadi yang menang itu. 100 kali mereka pertandingan dan tidak satu kali pun AlphaGo itu menang. Jadi adiknya itu menang 100 kali. Jadi Anda bisa bayangkan hebatnya kayak apa. Next, bagaimana caranya? Gitu ya, bagaimana caranya? Memang ada caranya. Ya, next. Nah, ini nih caranya ya, kita lewatin aja. Nah, ini bermacam-macam bermacam-macam hal yang perlu kita pelajari. Jadi kalau Anda kesusu, kepingin hebat, nggak usah belajar semua. Cukup milih salah satu dan Anda menjadi pakar di situ. Sudah banyak perusahaan yang akan meng-hire Anda. Gitu ya. Karena kebutuhannya luar biasa. Nah terakhir itu adalah ChatGPT. Ya, yang sekarang heboh luar biasa. Nah make ChatGPT itu gampang sekali. Makainya. Namun banyak yang nggak tahu caranya make. Ya, ChatGPT itu bisa begitu dahsyat. Dia bisa gambar, dia bisa membuat musik, dia bisa segala macam. Jadi ChatGPT itu kita sudah mau ke kanan gitu ya. Kemajuannya luar biasa. Ini ChatGPT yang orang-orang sering pakai ya. ChatGPT jelaskan cara saya meningkatkan penjualan. Itu keliru. Ya. Yang betul apa? Yang betul yang tengah itu. ChatGPT, saya menjual alat-alat kesehatan di klinik dan rumah sakit. Jelaskan step by step cara tim salesman saya bisa meningkatkan penjualan mereka ketika mereka bertemu dengan bagian pembelian dari rumah sakit pemerintah dan berikan contoh. Jadi kalau ngomong sama ChatGPT, jangan umum. Murid saya sudah bilang, kalau kamu pakai ChatGPT, saya bakal tahu. Pasti saya tahu. Dan kamu akan saya kasih nilai diskon. Saya akan hukum kamu. Jadi kamu boleh pakai ChatGPT, tapi pakainya yang pinter, ya. Jadi kumpullah kalian satu tim, berkumpullah, kemudian kalian belajar caranya ChatGPT, pakai ChatGPT. Buat saya tidak tahu bahwa itu dari ChatGPT. Oke, ya. Jadi dengan ChatGPT kita menciptakan transformasi di mana-mana. Anda juga, ya, Anda juga. Kemungkinan bahwa Anda akan menciptakan pembaruan itu banyak sekali. Ya. Segala sesuatu, teman-teman. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dapat diperbaiki. Tidak ada satupun. Baju yang Anda pakai, kain yang Anda pakai, kacamata yang Anda pakai, bunga-bungaan ini, kacamata ini, semua bisa diperbaiki. Semua. Jadi begitu Anda memperbaiki, Anda tinggal ngomong, ini lebih bagus daripada ini. Dan kalau Anda bisa mendemonstrasikan, wah pabriknya juga ngomong, saya mau dong, kamu kerja sama saya dong. Cuman Anda mesti mikir, karena untuk jadi inovatif itu yang perlu mikir. Next. Nah itulah entrepreneur. Ya. Jadi bukan niru orang-orang jualan sate, kemarin saya tinggal di hotel, saya nyebrang ke seberang, semua jualan sate. Ya itu berat ya. Terus kalau pergi ke suatu tempat, semua jualan martabak. Wah jangan, mestinya kayak gini ya. Ini pisang goreng biasa, sudah puluhan tahun di Indonesia, rubahlah. Nambah ini, nambah itu, nambah bentuknya, apa segala macam. Apalagi, kalau Anda punya toko online, tambahlah chatbot, gitu ya. Anda juga bisa mengontrol temperatur, ya. Ini gampang ini, pakai Raspberry Pi. Terus ini elevator ya di sebelah kiri. Sekarang yang di kanan kalau Anda ke Jakarta nggak kelihatan gitu ya. Pokoknya Anda masuk, Anda sudah nggak usah mencet-mencet. Ya, Anda sampai ke lantainya. Jadi sudah berubah sama sekali. Segalanya bisa dirubah. Ini perubahan sosmed, ya. Ada orang yang cuma moto, yang sebelah kanan lain. Yang sebelah kanan moto apa yang dia jual. Dan jauh lebih banyak yang datang ketika fotonya itu yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri gitu ya. Jadi semuanya bisa dirubah. Next. Dan jangan ikut-ikutan. Nah ini orang ngantri berjam-jam itu untuk nonton sebuah show.
Maka Disneyland ngomong, saya rubah. Jadi dia ngomong apa? Kamu datang, kamu daftar, kamu virtual, ngantrinya virtual, pura-pura ngantri. Ya. Kamu datang, kamu isi, kamu lihat tempatmu di mana. Terus kamu bisa pergi kemanapun. Kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu bisa jalan-jalan. Nanti ketika giliranmu sudah sampai di situ, kita akan hubungi kamu. Giliranmu loh. Maka kita yang lagi makan-makan dikasih tahu, giliran kita cepat-cepat ke sana. Nggak usah nunggu 2 jam, nggak usah nunggu apa-apa. Ya. Ini problem. Jadi kita sudah jauh-jauh pergi ke supermarket yang barangnya nggak ada, habis, harga barangnya kok lain gitu ya. Ngantri lama untuk bayar gitu kan, terlalu banyak pembeli, maka oleh Walmart dirubah. Nah, oleh Walmart diapain? Dikasih tahu barangnya yang kamu selama ini beli ini, kita ada loh barang seperti itu, lebih murah, stoknya ini, kamu tinggal ngambil, kamu nggak usah ngantri, macam. Buat sangat gampang ya, teman-teman. Tentu saja ini nggak usah dihafalkan teman-teman ya, cuman tahu aja bahwa banyak sekali berubah. Perubahan di Spotify ya. Spotify hari ini sama yang lalu, wah jauh lebih enak Spotify hari ini. Next, AI sudah mengalahkan radiologi, sudah mengalahkan itu ya caranya cari tiket gitu. Kita dikasih tahu, kamu cari tiketnya, boleh nggak kamu tunda 2 hari? Kalau kamu ngambil 2 hari lagi, harganya turun 30%. AI tujuannya satu, yaitu apa? Meramalkan, ya, memberitahukan kepada kita. Ini loh, jadi itu adalah kekuatan AI, bukan bicara masa lalu, lewat masa lalu. Siapapun bisa. AI membawa kita ke masa. Ini. Jadi kalau nanti Anda ditanyai, buatin AI dong. Tidak semua solusi perlu AI. Ya, ini ada hukumnya. Kalau Anda nggak perlu AI kayak apa? Kalau AI begitu dahsyat, di mana posisinya manusia? Banyak pakar mengatakan tidak ada posisi manusia. Karena kita jauh sekali di bawah mereka. Dan bayangkan kalau AI yang pintar-pintar itu berkumpul membuat super AI. Satu robot super AI itu mengalahkan seluruh umat manusia digabung jadi satu. Ini menurut para pakar. Jadi gimana? Jadi katanya para pakar, jangan melawan AI. Kerjasama. Kerjasamanya itu di bidang apa? Next. Di bidang emosi, sesuatu yang kayaknya mereka tidak punya. Ya. Jadi kita berkolaborasi bukan saling menggantikan gitu ya. Nah, itu mereka kuat ya kan, ya biarin mereka kuat. Kita mungkin lebih inovatif ya. Kita kaki kita nanti mereka yang akan buatin tulang buatan ya, urat buatan dan lain. Nah, teman-teman, jadi saya akan menutup pembicaraan saya, yaitu seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak-Bapak ya, kalau Anda puas dengan hari ini, Anda siap-siap bahwa Anda akan kebingungan ya. Karena AI majunya luar biasa. Anda paling tidak Anda harus baca-baca. Nah, Indonesia punya masalah ya, orang-orang Indonesia. Apa? Tidak terlalu suka baca ya. Lebih suka apa? Handphone ya. Saya kasih tahu. Anaknya Steve Jobs itu sama Steve Jobs dilarang pakai handphone. Ya, dilarang pakai handphone. Karena apa? Karena Steve Jobs yang kaya raya itu bayar 100 orang-orang yang pinter-pinter punya PhD dan lain-lain. Untuk apa? Untuk berpikir 100 orang. Berpikir bagaimana supaya begitu orang pakai handphone, langsung apa? Canduan. 100 orang pinter berpikir dibayar mahal untuk membuat kita kecanduan. Game-game juga begitu. Segala sesuatu yang sekarang terjadi di mana-mana yang buat orang-orang kecanduan. Ini karena bukan kebetulan. Tapi ada orang-orang pinter-pinter yang berpikir bagaimana caranya. Kita tidak mungkin menang melawan mereka. Karena itulah maka Steve Jobs ngomong, jangan pakai headphone. Jadi anaknya bisa nggak? Bisa. Nah, tapi itu kan Steve Jobs. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, kita hati-hati. Ya, kalau kita sudah mulai kecanduan, jadi gunakan waktu yang bagus ya untuk baca segala macam. Kalau ini Anda pakai bukan untuk game, bagus gitu ya.
Dan terakhir saya juga kepingin jaga nama kita ya teman-teman. Usia Anda akan sangat panjang, usia Anda. Zaman Anda mungkin Anda ya karena kemajuan kita dan adanya AI, mungkin Anda kalau tidak terlalu rewel ya hidupnya Anda baik-baik, Anda mungkin akan meninggal umur 105-110 tahun. 105-110 tahun. Sekali kita melakukan hal yang tidak etis, sekali selamanya ada di internet. Jadi perjuangan Anda itu bukan cuma cari uang apa segala macam, tapi juga menjaga etika Anda. Ya, selalu melakukan perbuatan baik. Jangan sampai tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, jaga nama dari alma mater. Itu aja. Terima kasih.